Oke, lanjut lagi ya. Di sini harus lihat konteks soalnya. Di sini kan x-2 itu sebagai penyebut. Tadi apa yang sebelumnya sudah kita pelajari? Kalau penyebut itu nggak boleh 0. Kalau misalkan di sini tandanya itu lebih dari sama dengan, berarti kan nolnya ikut ya, lebih dari sama dengan 0, berarti nolnya ikut. Sedangkan penyebut itu tidak boleh 0. Makanya di sini nanti tandanya jadi x-2 itu lebih dari 0. Paham ya? Jadi balik lagi ke konteks soalnya. Kalau yang 2x-1 kan dia berada di pembilang kan. Pembilangnya itu ya udah berarti boleh 0, berarti 2x-1 itu lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang ini x-2-nya, x-2 itu harus lebih dari 0 karena dia berada di penyebut. Penyebut itu nggak boleh 0, makanya dia nggak ada tanda sama dengannya, nggak ada sama dengan 0. Oke ya, paham ya. Terus x-nya itu lebih dari min 2-nya pindah jadi 2. Udah dapat nilai x semuanya kan ya? Udah dikuadratkan, kemudian syaratnya juga udah dipenuhi kalau yang di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0, kecuali yang x-2 enggak bukan lebih dari sama dengan 0 tapi lebih dari 0 karena dia berada di penyebut. Oke, tinggal dibikin garis bilangannya. Berarti yang paling sebelah kiri siapa nih? 1/2 ya, 1/2, 7/2 itu berapa ya? 3,5. Berarti di sini 2 dulu ya, 2, kemudian di sini 7/2. Oke, bulatannya setengah itu bulatannya penuh. 2 bulatannya kosong ya, karena di sini cuma x lebih dari 2, terus 7/2 bulatannya penuh. Ya udah tinggal ikutin arahnya. Yang setengah berarti x lebih dari setengah. X-nya lebih dari setengah berarti lebih dari itu ke kanan. Terus yang 2 x lebih dari 2 berarti ke kanan juga. Terus yang 7/2 itu x kurang dari 7/2 berarti ke kiri. Ya udah, yang dapat arsiran berarti yang dapat daerah penyelesaiannya yang tengah ya, di sini nih. Berarti x-nya itu berada di antara 2 sampai 7/2. Ingat 7/2-nya harus ada tanda sama dengannya karena di sini bulatannya penuh. 2-nya nggak dapat kan ya karena di sini bulatannya kosong. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita ke pertidaksamaan harga mutlak. Oke, saya kasih kesimpulan dulu ya. Pokoknya kalau yang pertidaksamaan irasional nih yang bentuknya akar itu tinggal dikuadratkan sisinya kanan kiri. Kemudian kalau udah dikuadratkan, jangan lupa syaratnya yang di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Tapi ada syaratnya lagi. Itu tergantung soalnya sama yang kayak tadi x-2 ini ya. Gitu. Jadi kalau misalkan dia berada di penyebut nggak boleh 0, makanya dia syaratnya itu x-2 itu harus lebih dari 0. Oke, paham ya? Sip. Terus kita ke pertidaksamaan harga mutlak. Di sini waktu itu udah pernah kan sama Bu Leli, walaupun sekilas waktu ujian ulangan harian kan udah pernah yang bikin soal tentang harga mutlak nih. Udah pada bisa kok saya lihat. Di sini kan kalau misalkan tandanya itu kurang dari, berarti nanti dia penyelesaiannya itu berada di antara min A sampai A. Ini udah pada bisa deh kayaknya. Kalau kurang dari itu berada di antara min A sampai A. Mau yang kurang dari sama dengan berarti tinggal ditambahin aja tandanya ada sama dengannya gitu ya. Kalau fx-nya mutlak dari fx-nya itu lebih dari A, maka fx-nya itu kurang dari min A atau fx-nya lebih dari A gitu ya. Kalau lebih dari itu berarti fx-nya kurang dari min A atau fx-nya lebih dari A. Berarti yang ini berarti kan kurang dari. Kalau kurang dari tadi kalau kurang dari berarti di antara kan ya, di antara min A sampai A. Ya udah, berarti yang soal pertama ini berarti x min 4-nya itu berada di antara, jangan lupa ada tanda sama dengannya ya, karena di soal ada tanda sama dengannya. X min 4 itu berada di antara min 1 sampai 1. Ya udah, biar kita kan mau nyari x-nya kan ya, nilai x-nya ya, berarti min 4-nya harus kita hilangkan. Gimana caranya? Tinggal ditambah 4. Berarti yang kiri itu tambah 4. Terus kemudian x-nya x min 4 ditambah 4 juga ya, biar 4-nya hilang. Kemudian yang sampingnya juga 1 ditambah 4. Min 1 tambah 4, 3 kurang dari sama dengan min 4 tambah 4 kan 0 ya, berarti di sini x kurang dari sama dengan 1 tambah 4,
5. Ya udah tinggal gini caranya. Paham ya? Gitu. Terus yang kedua, soal kedua. Berarti di sini kalau misalkan ada 2x plus 1 kurang dari sama dengan x plus 2. Di sini kan berarti kanan kirinya itu ada tanda mutlaknya ya kan ya. Itu jangan lupa ini caranya tinggal dikuadratkan aja. Ini dikuadratkan. Gitu. Kalau yang tadi persamaan kuadrat, Kalau yang bentuk akar dikuadratkan kan berarti akarnya hilang kan ya. Kalau yang ini enggak ya. Ini mutlaknya hilang tapi di sini jadinya 2x plus 1 kuadrat kurang dari sama dengan x plus 2 kuadrat. Terus x plus 2 kuadratnya bisa kita pindah ruaskan ya. Jadi 2x plus 1 kuadrat dikurang x plus 2 kuadrat. Kemudian ini jadinya kurang dari sama dengan 0. Jangan lupa bentuk a kuadrat min b kuadrat itu bisa kita ubah jadi a plus b dikali a min b. Jangan lupa nih bentuknya ya. Ya udah, berarti itu kan bisa kita ubah ya, jadi itu ya yang ininya 2x plus 1 nya itu a, yang x plus 2 nya jadi b. Ya udah, berarti a plus b berarti 2x plus 1 ditambah x plus 2 kemudian dikali a min b, berarti a nya itu 2x plus 1 dikurang b nya x plus 2 gitu, kurang dari sama dengan 0. Ya udah, tinggal dijumlahin 2x tambah x 3x, terus 1 tambah 2 3. Terus yang ini kan ini 2x plus 1, yang ini jangan lupa dikali pelangi ya, min kali x, min kali plus 2, min 2. Itu kurang dari sama dengan 0. Berarti yang ini tetap 3x plus 3 itu 2x min x ya, terus 1 min 2 min 1. Itu kurang dari sama dengan 0. Berarti yang ini sama kayak persamaan kuadrat kan ya, jadi ya udah difaktor-faktorin. Kemudian cari nilai x nya, berarti 3x plus 3 sama dengan 0. 3x sama dengan positif 3, pindah ruas jadi negatif 3, berarti x nya sama dengan negatif 1. Terus kemudian yang sampingnya juga berarti x min 1 itu sama dengan 0, berarti x nya sama dengan 1. Kemudian bikin garis bilangannya, yang paling sebelah kiri negatif 1, paling sebelah kanan 1. Kemudian bulatannya penuh karena di soal itu kurang dari sama dengan, bulatannya penuh. Kemudian kita uji titik, di sini 0 ya, masukin 0 deh ke sini, berarti 3 kali 0 ditambah 3 hasilnya positif. Terus kemudian kemudian yang sampingnya juga 0 dikurang 1 itu hasilnya negatif, berarti positif dikali negatif hasilnya negatif. Udah negatif berarti yang samping-sampingnya positif ya, gitu. Kurang dari berarti ambil yang negatif ya, yang tengah yang negatif. Ya udah, berarti x nya itu berada di antara min 1 sampai 1. Ada tanda sama dengannya karena bulatannya penuh. Tuh, paham ya sampai sini ya. Jadi kalau misalkan yang ini, yang tadi soal pertama itu pakai sifat yang awal ini ya. Kalau misalkan kurang dari si fx nya itu mutlak fx nya itu kurang dari, berarti dia di antara min a dan a, atau di sini min 1 dengan 1. Terus kalau misalkan ada yang ini sama-sama ada mutlak kanan kirinya, itu tinggal dikuadratkan. Jangan lupa sifat a kuadrat min b kuadrat itu sama dengan a plus b dikali a min b gitu. Oke, paham ya. Terus kemudian yang ini berarti kan ada 2x min 1 per x min 3 itu lebih dari 2. Nah ini boleh nih dikali silang, berarti mutlak x min 3 nya dikali 2 ya, berarti di sini 2x min 1 itu lebih dari 2 kali mutlak x min 3 gitu. Oke, paham ya. Terus kemudian ya udah sama kayak tadi soal sebelumnya, kalau di sini ada tanda mutlak dua-duanya ruas kanan atau kiri, berarti tinggal dikuadratkan gitu. Dikuadratkan berarti jadinya di sini 2x min 1 dikuadratkan itu lebih dari 2 kuadrat 4. Kemudian x min 3 dikuadrat, mutlak x min 3 dikuadratkan jadinya x min 3 kuadrat. Ya udah, berarti ini tinggal dikuadratin ya, 2x dikuadratkan jadi 4x kuadrat, kemudian 2 dikali 2x kali min 1
2 kali 2x 4x, 4x kali min 1 min 4x, kemudian